Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Tayyib, barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Anbiya. Malam ini akan kita baca ayat yang ke-36 sampai 41. Qala Allah Ta'ala, wa idza ra'akal ladzina kafaru, dan ketika orang-orang kafir melihatmu, iyattakhizunaka illa huzwa, tidaklah mereka memperlakukanmu kecuali dengan tujuan mengolok-olok. Ahadal ladzi yadhkuru alihatakum, apakah orang ini yang menyebut-nyebut sesembahan kalian? Wahum bidzikir rahmanihum kafirun, padahal ketika mereka mendengar Ar-Rahman disebut, mereka mengkafirinya. Khuliqal insanu min ajal, manusia itu diciptakan dalam keadaan memiliki tabiat terburu-buru. Sa'urikum ayati fala tasta'jilun, aku akan memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatku, maka janganlah kalian minta disegerakan kepadaku. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, dan mereka kemudian berkata, kapan janji ini akan dipenuhi jika kalian adalah orang-orang yang benar. Lau ya'lamul ladina kafaru hina la yakuffuna an wujuhimun nar wala an duhurihim wala hum yunsarun.
andai orang-orang kafir itu mereka mengetahui ketika mereka tidak bisa menahan wajah mereka dari semburan api neraka, mereka juga tidak bisa menahan punggung mereka, mereka juga tidak akan ditolong. Bal ta'tihim baghtatan fatabhatuhum fala yastati'una raddaha walahum yunzarun. Bahkan neraka itu mendatangi mereka secara tiba-tiba. Kemudian api neraka itu membuat mereka galau, cemas, takut, dan mereka tidak mampu menolaknya, dan bahkan mereka tidak dilihat, tidak diperhatikan. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablik. Sungguh rasul-rasul sebelummu telah diolok-olok. Fahaqa billadina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Maka orang-orang yang mengolok-olok rasul-rasul sebelummu itu mendapatkan hukuman yang layak sesuai dengan perbuatan mereka yang mengolok-olok para rasul itu. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi wa hadha min shiddati kufrihim fa inal musyrikina idza ra'aw rasulallahi sallallahu alaihi wasallam istahza'u bih wa qalu ahadha alladhi yadhkuru alihatakum ay ahadha al-muftaqar bi zamihim alladhi yasubbu alihatakum wa yadumuha wa yaqau fiha ay fala tubalu bih wa la tahtafilu bih. Ayat ini menunjukkan betapa mereka sangat kafir. Sungguh orang musyrik ketika mereka melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mereka mengolok-olok beliau. Mereka mengatakan, apakah orang ini yang berani menyebut-nyebut kejelekan sesembahan kalian? Artinya apakah orang remeh ini menurut mereka yang berani mencaci sesembahan kalian, mencelanya, dan memberikan tuduhan-tuduhan jelek padanya? Artinya kalian gak usah peduli sama orang ini. Kalian gak usah terpengaruh sama dia. Hada istihza'uhum wahtiqaruhum lahu bima huwa min kamalihi fa innahu al-akmalul afdal alladhi min fadailihi wa makarimihi ikhlasul ibadah lillah wa dam kulli ma yu'badu min dunihi wa tanaqqusihi. Wa dzakara mahallahu wa makanatahu walakin mahalul istira'i wal istihza' haula'il kufar alladzina jama'u kulla khuluqin damimin walau lam yakun illa kufruhum birabbi wa juhduhum li rusulih
fasar bidzalika min akhassil khuluqi wa ardalihim wa ma'a hada fadhikruhum lirrahman alladhi huwa a'la halatihim kafiruna biha li'annahu la yadhkurunahu wa la yu'minuna bihi illa wa hum musyrikun fadhikruhum kufrun wa syirkun fa kaifa bi ahwalihim ba'da dhalik wa lihada qala wa hum bi dzikri rahmanihum kafirun wa fi dzikri ismihi ar-rahman huna bayanun li qabahati halihim wa annahum kaifa qabalu rahman musiddin ni'am kulliha dafi'in niqam alladhi ma bil ibadi min ni'mati illa minhu wa la yadfa'u su' illa iyyahu bil kufri wa syirki. Perbuatan orang-orang musyrik yang mengolok dan meremehkan Rasul sangat disayangkan. Karena Rasul itu memiliki sifat yang sempurna. Bahkan yang paling sempurna dan yang paling utama. Di antara keutamaan dan kemuliaan beliau ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Mencela semua yang disembah selain Allah. Menjelaskan kekurangannya. Menyebutkan kedudukan dan tempatnya. Akan tetapi justru mendapatkan kerendahan dan olok-olok dari orang-orang kafir itu. Mereka memiliki semua akhlak yang tercela. Seandainya apa yang mereka lakukan itu hanyalah mengkufuri Allah Ta'ala Rabbul Alamin dan menentang Rasul-Rasulnya, hal itu sudah cukup mereka dikatakan orang yang paling jelek dan paling rendah akhlaknya. Ditambah lagi, mereka menyebut-nyebut Allah yang Maha Ar-Rahman. Dan itu merupakan keadaan mereka yang paling baik. Ternyata mereka mengkafiri Allah Ta'ala. Karena mereka tidaklah menyebut nama Ar-Rahman. Dan tidaklah mereka mengimani Ar-Rahman. Kecuali mereka sekutukan dengan yang lain. Sehingga penyebutan mereka terhadap Ar-Rahman justru menunjukkan kekufuran dan kesyirikan mereka. Lalu bagaimana dengan keadaan mereka yang lain? Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, mereka ketika menyebut nama Allah Ar-Rahman, justru mereka melakukan kekufuran. Disebutkan di sini nama Allah Ar-Rahman untuk menunjukkan betapa jelek keadaan mereka. Mereka yang mengakui bahwasanya Allah Ar-Rahman yang memberi semua nikmat, yang menolak semua bencana, bahkan tidak ada nikmat untuk hamba kecuali dari Allah yang Rahman. Tidak ada yang bisa menolak kejelekan hamba kecuali Allah Ta'ala. Justru dibalas dengan kekufuran dan kesyirikan. Khuliqal insanu min ajal. Ay khuliqa ajula. Yubadirul asya'a. Wasta'jilu biwuku'iha. Fal mu'minuna
yastajiluna uqubatallah lil kafirin wa tabata'unaha wal kafiruna yatawallawna wa yastajaluna bil adab takdiban wa inadan wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Wallahu ta'ala yumhilu wa la yuhmilu wa yahlum wa yaj'alu lahum ajala muaqqata idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Wa lihada qala sa'urikum ayati ay intiqami mimman kafara bi wa asani fala tastajilun dzalika wa kadzalika alladziina kafaru yaqulun mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qalu hadzal qaul irtiraran wa lamma yahiqqu alaihim al-iqab wa yanzilu bihim al-adab. Manusia itu diciptakan dalam keadaan memiliki tabiat suka tergesa-gesa, terburu-buru. Yakni diciptakan memiliki sifat ajul, yakni tergesa-gesa melakukan sesuatu, tergesa-gesa agar sesuatu yang dijanjikan itu terjadi. Maka ketika orang-orang yang beriman minta kepada Allah agar hukuman Allah segera diberikan kepada orang-orang kafir, nah, ternyata orang kafir merasa hukuman itu datangnya agak lambat. Orang-orang kafir justru menantang dan minta adabnya segera didatangkan karena mendustakan dan menentang. Mereka mengatakan, kapan janji ini kalian penuhi jika kalian adalah orang-orang yang jujur? Padahal Allah Ta'ala itu memberi kesempatan, tapi tidak membiarkan. Ya. Allah Maha lembut. Allah jadikan untuk mereka ajal yang dibatasi oleh waktu. Sehingga ketika datang ajal mereka, mereka tidak akan mampu menundanya. Walaupun sesaat. Dan tidak mampu pula untuk memajukannya. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala berfirman, aku akan memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatku, yakni hukumanku bagi yang kafir kepadaku dan durhaka kepadaku. Maka jangan kalian minta disegerakan adab itu kepadaku. Oleh sebab itulah orang-orang kafir mengatakan, kapan janji Allah ini dipenuhi jika kalian adalah orang-orang yang benar? Mereka mengatakan perkataan ini karena tertipu. Nah, karena adab dan hukuman yang harusnya mereka terima tidak turun kepada mereka. Falau ya'lamul ladina kafaru halahum as-sani'ata khina la yakuffuna an wujuhihim nar wa an durihim id qad ahata bihim min kulli janib wa ghasiyahum min kulli makan wala hum yunsarun. Ay la yansurhum ghairuhum fala nusiru walan tasaru bal ta'tihimun nar baghtatan fatabhatuhum minal inzi'aj wad-da'i wal khawfil adim
fala yastati'una raddaha idhum adal wa ad'afu min dalik. Andai orang-orang kafir tadi mengetahui keadaan mereka yang jelek, ketika mereka tidak bisa menahan wajah mereka dari semburan neraka, dan juga tidak bisa menahan neraka dari punggung mereka, karena saat itu neraka mengepung mereka dari segala sisi, menutup mereka dari segala tempat, mereka juga tidak mendapatkan pertolongan. Artinya tidak ada orang lain yang menolong mereka. Mereka tidak bisa ditolong, juga tidak bisa minta tolong. Bahkan neraka akan mendatangi mereka secara tiba-tiba, yang membuat mereka kaget dan mengalami ketakutan yang sangat besar, dan mereka tidak mampu menolak neraka itu karena mereka sangat rendah dan sangat lemah untuk melakukannya. Walahum yundurun ay yumhalun fayu'akharu anhumul adab. Falau alimu hadihil hala haqqal ma'rifati lamastajalu bil adab wala khawfuhu asyaddal khawf walakin lamma tarahal anhum hadal ilm qalu ma qalu. Mereka juga tidak diperhatikan, yakni tidak diperhatikan. Adab juga tidak ditunda dari mereka. Seandainya orang kafir tahu keadaan mereka dengan sebenarnya, niscaya mereka tidak akan berani minta disegerakan datangnya adab. Niscaya mereka akan sangat ketakutan. Akan tetapi ilmu tentang keadaan mereka ini sudah tidak mereka miliki. Mereka berani mengatakan apa yang mereka katakan. Walamma dzakara istihza'ahum bi rasulihi bi qaulihim ahadha alladhi yadhkuru alihatakum sallahu bi anna hadha da'bul umam as-salifah ma'a rasulihim faqala wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik fahaqa billadina sakhir minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Ay nazala bihim al-azab wa taqatta'at anhum al-asbab falyahdhar haula ayusibahum ma asaba ulaikal mukadzibin. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan perbuatan orang-orang kafir yang mengolok-ngolok Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan mereka, apakah orang ini yang berani menyebut-nyebut kejelekan sesembahan kalian? Maka Allah Ta'ala menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mengolok-ngolok Rasul itu merupakan kebiasaan umat-umat yang dulu terhadap rasul-rasulnya. Tidak hanya engkau yang mendapatkan perlakuan itu. Sudah biasa ya. Allah berfirman, sungguh rasul-rasul sebelummu juga diolok-olok. Maka orang-orang yang mengolok-olok rasul itu berhak mendapatkan adab atas apa yang mereka lakukan berupa mengolok-ngolok Rasulnya, yakni telah turun kepada mereka adab dan terputus dari mereka sebab-sebab untuk menyelamatkan diri dari adab. Maka hendaknya orang-orang musyrik yang melakukan terhadapmu berhati-hati, mereka akan mendapatkan juga apa yang telah menimpa
umat-umat sebelumnya yang mendustakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naam. Ikhwan fillah azakumullah. Ayat yang ke 36 sampai yang ke 41 ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah mendapatkan perlakuan yang tidak terhormat. Beliau mendapatkan perlakuan yang sangat tidak terhormat dari orang-orang musyrik yang melihat beliau diolok-olok, dicaci maki, diremehkan, direndahkan. Maka Allah Ta'ala menghibur beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa tindakan mengolok-olok Nabi dan Rasul itu sudah menjadi kebiasaan umat-umat sebelumnya. Bahkan lebih parah, ya. Dan mereka telah mendapatkan hukuman yang pantas atas perbuatan mereka itu. Mereka dihancurkan oleh Allah Ta'ala dan tidak bisa menyelamatkan diri. Adapun orang-orang musyrik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak menghentikan perbuatan mereka, dikhawatirkan akan mendapatkan nasib yang sama. Akan tetapi perlakuan Allah Ta'ala terhadap orang-orang musyrik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berbeda. Mereka sengaja diberi tangguh, tidak langsung diadab seperti umat-umat sebelumnya. Nah, mereka sudah diingatkan kalau tetap melakukan itu akan mendapatkan adab seperti umat-umat sebelum kalian. Tapi ternyata adabnya gak datang-datang. Nah, mereka tambah kufur, tambah menentang, bahkan menantang. Mana janji kalian yang katanya kalau mengolok-ngolok Nabi dan Rasul akan diadab? Segerakan adab itu untuk kami. Kami sudah gak sabar lagi menikmatinya. Itu ya, dengan penuh olok-olok dan menentang. Nah, apa yang mereka lakukan ini bisa dipahami karena mereka belum merasakan semburan dan panasnya neraka. Ketika nanti mereka disembur oleh api neraka dari segala penjuru, mereka tidak bisa menyelamatkan muka mereka, tidak bisa menyelamatkan punggung mereka, tidak bisa melarikan diri, tidak bisa minta tolong, dan tidak ada yang mau nolong. Baru saat itu mereka akan menyadari ternyata neraka itu panas. Ya, nah, seandainya mereka ilmunya sampai seperti itu, niscaya tidak akan berani minta disegerakan datangnya azab. Tapi berhubung mereka belum merasakan, ilmunya juga belum sampai ke sana, maka mereka pun berani minta disegerakan datangnya azab. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam telah dihibur oleh Allah Ta'ala. Nggak usah kecil hati, ya. Nabi-nabi dan rasul-rasul sebelummu juga mendapatkan perlakuan yang sama. Maka bersabarlah atas apa yang mereka lakukan. Baik, fiha fawaid.
Al-faidatul ula. Qala As-Suddi rahimahullah. Nazalat fi Abi Jahlin. Marra bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahika. Marra bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadhahika. Wa qala hada nabiyyu bani Abdi Manaf. Wa qala hada nabiyyu bani Abdi Manaf. Zakarahu Ibnu Jauzi fi tafsirihi. Zakarahu Ibnu Jauzi fi tafsirihi. Nah, As-Suddi rahimahullah berkata, ayat-ayat ini turun terkait dengan perlakuan Abu Jahal. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati Abu Jahal, Abu Jahal menertawakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sambil ngejek berkata, ini toh nabinya Bani Abdi Manaf, gitu ya. Tengah penuh olok-olok dan mengejek. Baik. Walaupun ayat ini turun terkait dengan Abu Jahal secara khusus, tetapi ayat ini mencakup seluruh orang-orang kafir dan musyrik yang melakukan hal yang sama seperti Abu Jahal, yakni tindakan mengolok-olok dan mengejek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, al-faidatu ats-tsaniyah. Al-istihza' bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kufran akbar. Mengolok-olok, mengejek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan tindakan kafir akbar, menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Nah, naudzubillah min dzalik. Al-faidatu ats-tsadisah. Al-istihza' bil anbiya wa rusul
min da'bil umami as-salifah. Min da'bi pakai hamzah. Min da'bi al-umami as-salifah. Al-kafir. Mengolok-olok dan mengejek para nabi dan para rasul merupakan kebiasaan umat-umat terdahulu yang kafir. Faman tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Faman tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka para siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Kalau niru-niru umat-umat sebelumnya yang kafir, mengolok-ngolok para nabi dan rasul, maka dimasukkan dalam kelompok mereka. Terancam dengan hukuman seperti hukuman mereka. Waliyadzubillah. Al-faidatu ar-rabi'ah. Qauluhu ta'ala khuliqal insanu min ajal. Qal al-Baghawi rahimahullah fi ma'alim at-tanzil. Qala al-Baghawi rahimahullah fi ma'alim at-tanzil. Hada khitabun lil musyrikina. Hada khitabun lil musyrikina. Kanu yasta'jiluna bil adab. Kanu yasta'jiluna bil adab. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan dalam keadaan memiliki tabiat tergesa-gesa, terburu-buru. Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil berkata, ayat ini ditujukan, atau firman Allah Ta'ala ini ditujukan kepada orang-orang musyrik. Dulu mereka minta disegerakan datangnya adab. Hada khitabun lil musyrikin kanu yasta'jiluna bil adab. Nah, karena sifatnya adalah ajulah, mudah tergesa-gesa, terburu-buru ya, karena kebodohannya, sehingga
karena gak tahu sakit dan pedihnya azab neraka, mereka berani minta disegerakan azab. Nah, al-faidatu kam al-khamisah. Qauluhu ta'ala wa laqad istuhzi'a bi rasulin min qablik ila akhir al-ayah. Tasliyatun di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innal istihza' bir rasul min da'bil umami as-salifah. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah diolok-olok rasul-rasul sebelummu. Dan mereka mendapatkan ganjaran hukuman sesuai dengan perbuatan mereka yang suka mengolok-olok rasul-rasul tersebut. Ini merupakan tasliyah, hiburan untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mengolok-olok para rasul itu merupakan kebiasaan umat-umat pada masa lalu. Nah, jadi nabi-nabi dulu juga merasakan hal yang sama, sehingga jangan merasa itu adalah penderitaanmu sendiri, ya. Nah, baik, wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu fa'aqwa fikum.